Ahlan wa sahlan. Wah, khair khair. Wah, alhamdulillah. Monggo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Uswatun Hasanah SPDI, yang kami hormati keluarga Bani Asma Wirja Purbalingga Purwokerto rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia. Kita keluarga Bani Asma Wirja Purbalingga Purwokerto dapat berkumpul dan bersilaturahmi pada Ahad 14 September 2025 di Masjid Wakaf Asma Muhammadiyah untuk mengikuti pengajian rutin bulan. Sebelum pengajian dimulai, akan saya bacakan tuntunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, tausiah atau pengajian. Acara yang keempat, doa. Acara yang kelima, penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buka pengajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Humaira Jauhara. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan pengajian pada hari ini. Acara ketiga adalah tausiah atau pengajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Uswatun Hasanah SPDI. Beliau adalah Ketua Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Daerah Aisyah Purbalingga. Waktu kurang lebih sampai jam 11 karena ada sesi tanya jawab. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin.
siang ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik adalah rumah Allah, yaitu masjid. Tentu banyak keberkahan sendiri. Kalau tempat terjelek, tempat yang terjelek, pasar meleleh. Kalau pasar hewan, dia harus tempat yang terjelek itu adalah pasar. Kalau ibu yang di sini senang ke pasar atau senang ke masjid? Dua-duanya. Maka kalau ke pasar kita banyak berdoa. Sekali lagi bersyukur kepada Allah dan hari ini kita bisa duduk bersama di Raudhah min Riyadhil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita sedang lagi ada di taman, nyaman betul, nyaman. Bisa nggak Bu kalau di sebelah taman itu kemudian sikir-sikir kemudian ngantuk gitu? Bisa betul, bisa. Jadi mungkin nanti di taman ini ada yang seperti itu ya, nggak apa-apa. Kata Ibu Mas'ud, datanglah di majelis ilmu sekalipun dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek. Kamu datang kemudian duduk, nyari tempat yang dekat dinding biar bisa nyadar, kemudian ngantuk, gak apa-apa. Tetap dapat rahmat, tetap dapat keberkahan ilmu itu, dan tetap dapat pahala. Jadi Ibu Mas'ud suka menyarankan seperti itu, betapa pentingnya majelis ilmu. Hatta nablah fi hujuriha, sampai semut di dalam lubang saja mendoakan. Ikan paus sudah sahur dan seluruh penghuni langit dan bumi. Masya Allah. Maka di dalam sebuah buku ta'aruf ilmu itu Allah itu benci pada orang yang pintar dalam urusan dunia tapi tidak berilmu dalam urusan akhirat. Dan salah satu jalan pintas masuk surga adalah thalabul ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu, maka ini adalah jalan salah satu jalan pintas masuk surga. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para nabi dan tabi'in yang istiqomah di jalannya. Bapak Ibu, mohon izin menasihati saya sendiri, dan jika nanti ada kebaikan dari nasihat ini silakan diambil. Tadi sudah dikenalkan, saya berusaha bukan asli sini, jadi mohon maaf jika nanti ada tutur kata yang mungkin kurang sesuai. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang 4 hal yang dapat membangunkan ibadah. Kita akan tahu tujuan manusia diciptakan adalah untuk ibadah. Apapun yang kita lakukan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, pastikan ini adalah semua rangkaian yang kita lakukan diridhoi oleh Allah dan dalam rangkaian ibadah. Maka setan sejak perjanjiannya iblis dan para sejak dinyatakan sesat, maka sejak itulah terjadi perjanjian untuk menyesatkan orang-orang. Sehingga target setan itu tiap hari targetnya jangan sampai orang ini beribadah. Itu targetnya. Bagaimana orang ini lalai dalam beribadah, bagaimana orang ini tidak mendekat pada Allah. Punya raja-raja yang banyak disiapkan. Targetnya itu sebenarnya puncaknya, goalnya setan itu adalah mengajak semua, menggiring semua manusia ini untuk syirik pada Allah. Karena dengan syirik itu sudah kemenangan besar dari setan. Dengan syirik orang ini melakukan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah.
Kalau nggak bisa diajak sirik Bapak Ibu, setan punya grade yang kedua. Sirik besar nggak bisa, sirik kecil nggak bisa, udah turunkan grade lagi. Udah nggak bisa sirik, maka jatuhkan orang-orang ini agar melakukan amalan tapi bid'ah. Dan disitu tidak dapat pahala juga kalau bid'ah. Kemudian masih gagal lagi, ketika masih gagal lagi untuk melakukan bagaimana menyesatkan orang agar melakukan bid'ah, pakai cara lagi diturunkan bid'ah lagi. Jatuhkan orang-orang ini ke dosa besar. Jadi ada aja manusia itu tidak akan kehilangan cara dalam menyesatkan manusia agar tidak beribadah pada Allah. Yang pertama tadi adalah syirik. Nah, dikemas dengan cantik sampai masya Allah gitu. Di buku pelajaran itu pernah saya pas minum anak saya kalau nggak salah kelas 3 itu budaya yang harus dikuli-kuli katakanlah begitu, harus dilestarikan di Indonesia. Salah satu adalah budaya sedekah ini, kemudian sedekah laut. Sedekah laut itu kan motong hewan, kepalanya kemudian ditaruh di laut dengan meyakini bahwa nanti ketika melakukan ritual itu akan semakin melimpah panennya. Itu. Nah ini ya berarti meyakini bahwa ada manfaat dan ada mandorot di situ, sementara yang memberi manfaat dan mandorot adalah Allah. Nah orang-orang nggak percaya itu, ya orang-orang nggak percaya itu, jika ada yang nggak percaya itu maka jatuhkan pada dosa yang lain, yaitu dosa besar atau bid'ah, jatuhkan ke bid'ah. Nggak bisa dilakukan dosa besar udah masih setan itu nggak bakal putus asa. Yang selanjutnya adalah jatuhkan mereka pada dosa kecil. Nah dosa kecil ini, tapi dosa kecil adalah terus tidak bisa melaksanakan kita dan akhirnya juga bisa menjadikan kita lalai ibadah. Masih nggak mau juga dosa kecil. Apa dosa kecil itu? Minjem sesuatu nggak dikembalikan, minjem tanpa izin, dosa kecil, ngomongin orang yang tak sengaja, itu dosa kecil. Nah, udah kalau sampai juga ada orang yang tidak bisa atau nggak mau untuk melakukan dosa kecil, target terakhir setan adalah jatuhkan dia, sibukkan orang ini pada amalan-amalan yang mubah. Amalan yang mubah itu apa itu? Amalan yang mubah itu amalan yang dikerjakan itu nggak dapat pahala, cuma nggak bisa. Dan HP-an dan ada 4 ini, dan HP, males, dan lain-lain. Ini nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi amalan yang mubah itu amalan kalau dilakukan ini nggak dosa, tapi juga nggak pahala. Tapi efeknya kita akan menjadi malas dalam beribadah. Efeknya kita akan jadi lalai dalam beribadah. Nah ini target setan pada kita, sehingga mereka yang para setan ini akan membantu manusia baik dari arah menempuh. Ini ada dari arah depan, dari arah belakang, dari arah samping kanan dan samping kiri. Masya Allah sebanyak itu kita ke pasar diganggu, sampai kita sholat aja enggak. Kita sholat aja tetap diganggu setan. Ya ada setan khusus yang diutus atau mungkin yang ditugaskan mengganggu orang sholat. Ada setan khusus yang diutus ya ditugaskan secara khusus mengganggu orang-orang di pasar. Dan ini. Nah sedangkan gimana kita? Jangan ya tugas setan yang seperti ini dan mereka nggak ada yang mati dan terus mengganggu sampai kita nanti ya, sampai kita nanti mau bertemu dengan Allah, sampai sekarang aja masih hadir di situ. Kemudian gimana dengan kita ya, yang mungkin nggak ada pendek perfahamannya atau mungkin kurang pendek perfahamannya. Ya. Jadi apa pendek perfahaman kita yang ngaji, beribadah, pokoknya kontrol sama Allah agar kita itu nggak mampu masuk pada kita untuk mengganggu. Kalau mampu kita bisa membentengi atau kita bisa menangkal. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini namanya Bani Asma
Siapa tadi? Siapa nggih? Kalau mudahnya Bani Asma itu aja Ibu. Nggih. Baik, nanti biar tidak banyak ini masih konsentrasi nggak ngantuk, akan saya sapa di Bapak Ibu. Kalau saya sampaikan ya keluarga Bani Asma takbir berarti mengucap ucapan takbir apa Bu? Iya. Kalau saya nanti menyapa dengan keluarga Bani Asma tahmid berarti mengucap alhamdulillah. Kalau tasbih berarti mengucap subhanallah. Nah, kalau tidak ada kata-kata itu, tidak ada kata-kata keluarga Bani Asma, berarti tidak usah mengucap. Paham ya? Saya cek konsentrasi antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Keluarga Bani Asma takbir. Sekali lagi semangat takbir. Nah, paham berdereng. Kan tadi kalau tidak ada kata-kata keluarga Bani Asma berarti tidak usah mengucap. Yang kedua kan kata-katanya yang semangat takbir, mengucap apa betul? Saya ulangi ya, belum fokus berarti. Sebelum masuk materi ini, keluarga Bani Asma tasbih. Keluarga Bani Asma takbir. Sekali lagi takbir. Nah, ini bapak-bapaknya. Kalau tidak ada kata-kata keluarga Bani Asma berarti tidak usah mengucap. Tapi kita sudah berpahala Pak, tidak apa-apa. Baik, satu-satu kita bahas materi ini Yang pertama tadi setan menjatuhkan manusia kalau nggak bisa ditarik dosa-dosa itu maka dijatuhkan kepada perbuatan yang mubah. Nah, perbuatan yang mubah ini yang pertama adalah harta dan kesibukan dunia. Mencari dunia, mencari harta, menumpuk harta, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Ya, kerja sekuat-kuatnya, mumpung masih muda, kerja dan kerja, boleh apa enggak? Boleh. Hanya ya, jangan melupakan ibadah. Coba mari kita pikir nih. Orang itu lahir di dunia ini enggak bawa apa, sama sekali enggak bawa apa-apa, siapapun enggak ada yang membawa apapun. Kemudian begitu di dunia di usia 20 tahun, usia 30 tahun, usia 40 tahun, puncak karirnya di usia 40 tahun ingin menguasai segalanya. Ada nggak yang seperti itu? Ingin jabatannya pokoknya naik terus, kemudian ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, usaha ingin berkembang sebanyak-banyaknya. Sudah punya berapa cabang, sudah go internasional, wah masya Allah, pokoknya ingin menguasai segalanya. Padahal tadi itu waktu dulu waktu lahir tidak bawa apa-apa, kemudian hadir di dunia ingin menguasai segalanya. Dan goalnya Bapak Ibu begitu meninggal gimana? Segalanya ditinggalkan. Mungkin apa buatan? Gak ada yang dibawa kecuali yang diamalkan, kecuali yang dikembalikan pada Allah. Ini. Jadi kalau kita pikir dari Allah dunia itu kan cuma harta. Maka Rasulullah itu pernah bersabda, kenikmatan dunia itu seperti jari kita memasukkan salah satu jari kita ke laut, ke air laut kayak gini. Laut itu kan sangat luas, kemudian kita akan memasukkan jari kita ke laut ini, mencelupkan di situ, kemudian ditarik jarinya. Banyak nggak air yang menempel di situ Bapak Ibu? Banyak apa enggak? Kira-kira kalau kemudian kita ambil air yang nempel di sini dapat berapa tetes? 5 tetes ada? Nggak sampai ya? Paling 1 tetes bisa jadi kalis. Nah ini kenikmatan dunia itu di sini ini. Sedangkan laut ini adalah kenikmatan akhirat. Jadi bandingan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat itu di situ. Air laut kemudian
kemudian jari kita mencelup, ditarik, hanya yang nempel di sini. Bandingannya seperti itu. Tapi kenapa berlomba-lomba mencari yang di sini? Monggo. Tapi kenapa berlomba-lomba malah mengejar yang nempel sedikit banget ini? Berlomba-lomba yang hanya satu tetes ini. Sampai ada yang pernah mengorbankan akhirat. Yang menjadi pejabat udahlah dengan segala cara. Ini yang mempertahankan kekuasaan dilakukan dengan segala cara. Masya Allah, yang penting untung sebanyak-banyaknya jual beli bisa dilakukan dengan segala cara. Ya, entah dengan cara itu atau entah dengan cara apa saja demi kenikmatan dunia. Nah ini, kenapa sampai mereka melakukan seperti ini? Ya karena memang ini jurus setan. Ini memang sudah jadi target setan. Kamu nggak bisa kegelincirkan melalui dosa, kamu akan kegelincirkan melalui kecintaan pada dunia. Pernah ya di Timur Tengah itu ada pemuda yang baru berusia 21 tahun. Ini talenta banget. Mungkin kalau sekarang itu di Indonesia itu ada anak kecil yang usia 9 tahun atau 10 tahun mungkin tahun loh. Penghasilannya itu 1 bulan bisa 1 miliar. Nah ini ada seorang pemuda ya di Timur Tengah itu Arab sana, usia 21 tahun, sukses luar biasa bisnisnya. Di 21 tahun itu sudah punya tabungan 600 miliar. 600 miliar. Ini 600 miliar itu berapa ya? Bukan 600 juta, 600 miliar. Qadarullah ya nasib ya di usia 21 itu Allah memanggil. Jadi memang kadang kita ya Allah jangan sampai kita masih lalai sementara kain kafan kita itu sudah ketemu sama Allah. Dan jangan lalai kata Imam Syafi'i, janganlah kalian itu lalai sementara kain kafan kalian sudah ketemu. Lain kain kafan sudah ketemu masih sibuk dengan dunia 21 tahun meninggal dan tidak ada keluarga. Sampai akhirnya pengadilan ya pengadilan Timur Tengah seperti itu ya hakim dan sebagainya mencari keluarga. Ya mencari sampai akhirnya ketemu 3 orang keluarganya dipanggil ke pengadilan. Kemudian keluarga itu saya salah apa kenapa dipanggil di pengadilan. Kemudian ditanya, kamu kenal orang ini enggak? Saya lupa persis namanya Bu. Iya kenal, gitu. Siapa ini? Kamu masih keluarga? Iya keluarga tapi cuma kenal aja, kita nggak akrab. Kalau acara keluarga juga nggak pernah datang. Sibuknya luar biasa, keliling dunia, bisnisnya pesat sampai kita nggak kenal. Padahal itu benar masih keluarga. Semua mengaku kayak gitu. Emang kenapa Pak? Terus Pak keadilan pengadilan agama itu menyampaikan orang ini sudah meninggal. Kaget, meninggal, kaget semuanya. Dan yang membuat kaget lagi, dan orang ini meninggalkan uang 600 miliar. Dan gak ada ahli warisnya, maka akan tak bagi ke kalian. Itu, wah kaget lagi. Kemudian sampai di situ, saya minta dari masing-masing bertiga ini iuran 1 M. Kita bangunkan masjid untuk orang ini, untuk mahir ini biar punya jariah. Orang pertama nggak mau, saya nggak mau, saya punya hutang banyak, saya untuk lunasi hutang, saya nggak bisa. Dah 1 M aja kan masih 199 M, masya Allah ya, nggak mau. Kedua sama, saya dari dulu hidup susah, miskin, aku nggak mau, pokoknya itu ya untukku. Nah kemudian yang ketiga sama, nggak ada yang mau. Bayangkan susah kayak mengumpulkan di puncak karirnya meninggal dunia dan harta untuk siapa? Ini. Nah setan berhasil ini digelincirkan, dijatuhkan kecintaan pada dunia sampai melalaikan ibadah, sampai melalaikan akhirat. Itu. Ya, maka Allah berfirman di dalam surat di dalam sebenarnya ini kok nggak saya tulis nih, nanti bisa dicek kalau nggak salah surat Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik saya pakai metode ini kayak mbak-mbaknya tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah benda-bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ibu-ibu yang, bapak ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ya, saya tuh seringnya nanya ibu-ibu, jadi ini ada bapak itu agak kelewat. Di dalam surah ini, ini kalau nggak salah kalau nggak tahu, al-munafiqun. Ya. Mohon maaf tidak tertulis suratnya. Ini peringatan untuk bahwa jangan sampai harta kita, anak-anak kita itu melalaikan kita dari akhirat dan ibadah pada Allah. Jangan sampai seperti itu ya, dikumpulkan sekian tahun kemudian ternyata kita nggak mendapatkan apa-apa, kita nggak tahu. Dan sebagaimana disampaikan Imam Syafi'i, ya kita masih lalai sementara kawan-kawan kita udah di tahun, kita masih sibuk dengan urusan dunia, sibuk mengurusi jabatan, mengurusi pekerjaan, mengurusi bisnis dan lain-lain, belum sempat ke masjid. Sampai ada orang itu sandalnya itu belum pernah dibawa ke masjid. Nah, sekali dia ke masjid nggak pakai sandal. Nah, kemudian sekali ke masjid sudah nggak jalan, tapi dipanggul. Begitu sekali ke masjid sofnya paling depan. Paham berarti? Iya. Nah, sekali ke masjid udah nggak pakai sandal, nggak pakai sarung, ya. Kemudian sekali dia ke masjid udah nggak jalan lagi, tapi digotong. Begitu menempati sof paling depan. Ini, masya Allah, dan banyak yang seperti ini. Ini jadi yang pertama yang melalaikan kita dari kesibukan dari ibadah, yaitu sibuk dengan harta dan dunia. Keluarga Bani Asma tahmid. Ini gimana Bu konsepnya? Tahmid ada subhanallah. Coba kita ulang. Ya. Baik. Pengajian keluarga Bani Asma tahmid. Benar, alhamdulillah. Tahmid subhanallah. Yang kedua, tantangan kita yang kedua ini, HP dan media sosial. Kalau kita sih sepuh-sepuh mungkin nggak begitu nih, tapi ya Allah, anak-anak kita ini Bu, anak-anak kita ini Pak, anak-anak cucu kita ini, biar nanti nggak punya giroh ibadah, nggak punya semangat ibadah kalau sudah keracunan yang namanya HP atau medsos. Nggak cuma meracuni rupiahnya, meracuni mentalnya, meracuni akalnya, ngeracuni otaknya. Masya Allah, ini benar-benar yang menjadi musuh kita hari ini adalah ini, benda satu ini, HP atau medsos. Kalau disalahgunakan, ketika disalahgunakan, Bapak Ibu pernah saya mendengar podcast dari Rumah Teduh itu, sampai beliau itu menyampaikan Indonesia ini nanti ya akan ada pandemi, tapi bukan pandemi fisik yang diserang, yaitu pandemi mental. Nah ini pandemi mental, anak-anak banyak yang sudah kecanduan HP, anak-anak sudah kehilangan siapa Tuhannya, dan banyak terinspirasi dari HP. Nah kalau terinspirasi yang baik, terinspirasi dari yang jelek, banyak sekali yang sudah yang sudah meniru menonton HP kemudian dia. Sampai ada ayah bunda, ya anak ini dipondokkan, di pondok itu hafal Al-Quran dan sudah hafal beberapa juz. Begitu pulang, pegang HP, bilang sama ayah ibunya, sama abi dan ibunya, aku kan di pondok gak pernah pegang HP, aku kan jangan sering-sering pegang HP, jangan sering-sering HP-an, ya murojaah, ayo murojaah. Ayahnya sudah seperti itu. Ya aku tuh di pondok dan gak pernah pegang, ya ini mumpung di rumah katanya. Aku kan paling cuma di rumah pegang HP-nya.
Oke, akhirnya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan nas apa yang terjadi? Nonton sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, nonton sesuatu yang itu terlarang begitu, dan terinspirasi dan akhirnya melakukan. Mohon maaf, ini zina. Ayahnya, ibunya terpukul banget dengan keadaan anaknya seperti ini. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kita nggak bisa menjaga anak-anak kita dengan apa gitu, dengan kekuatan kita, tapi kita menjaga anak-anak kita itu pakai kekuatan Allah. Maka mendidik anak-anak sekarang kita pakai jalur langit. Benar, kita menggunakan jalur langit, kita pakai jalur langit. Ya Allah, aku banyak beribadah kepadamu ya Allah, agar ibadah ini sampai pada anak cucuku. Kan di dalam surat An-Nahl ayat 97, An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja Bapak Ibu yang beramal soleh, yang penting dia beriman pada Allah, yaitu beriman kepada Allah, beramal soleh karena keimanannya pada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah anugerahkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang ahli ibadah. Diawali dari amal soleh, maka keberkahan amal soleh orang tua itu akan sampai pada anak cucunya. Ketika orang tua terdidik, maka insya Allah anak pun terdidik. Maka hari ini kita mendidik anak-anak kita mendidik keluarga kita itu pakai jalur langit, pakai amal soleh kita. Sekian banyak kehidupan kita kuasai, tapi ternyata nggak semua bisa diterapkan. Ini kita paham neuroparenting, kita paham pola asuh, kita paham semuanya, tapi kita jangan melupakan satu, yaitu Allah yang menggenggam hati anak kita. Sehingga kita hanya bisa pakai jalur langit ini. Ya Allah, hari ini aku sedekah ya Allah untuk memadamkan dosaku, dan jadikan sedekahku ini untuk kesolehan anakku ya Allah. Ya Allah, malam ini aku bangun jam 3 malam, aku bersimpuh, aku minta kepadamu ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kesolehan anakku. Aku amal soleh ini nanti akan ditiru anakku, dengan ditiru anakku kita akan bertemu di satu surga bersama keluarga. Bukankah surat At-Tur ayat 21 seperti itu? Jadi beramal soleh orang tua itu kemudian ditiru oleh anaknya, maka Allah akan mempertemukan satu surga bersama keluarganya atau anak-anaknya. Nah ini, jadi ketika kita ingin anak soleh, maka perbaiki diri kita, solehkan diri kita agar anak-anak kita nanti dijaga sama Allah. Ini. Jadi jangan lalai dengan ibadah pada Allah, karena ibadah ini tidak hanya sekedar ibadah untuk kita, tapi efek dari ibadah yang kita lakukan akan sampai pada anak cucu kita. Sebaliknya, maksiat juga seperti itu. Maksiat yang kita lakukan itu akan menjadi mata rantai sampai pada anak cucu kita. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu. Jadi mohon maaf, ada anak yang nggak tahu bagaimana apa dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Misalkan orang tuanya ternyata dulu pernah pacaran sampai akhirnya kecelakaan, kemudian anak ini lahir ya apa yang namanya medical incident gitu ya. Ini ternyata anak ini nanti akan tiru seperti itu. Ya. Ketika ada anak yang mungkin suka berbohong, bisa jadi orang tuanya dulu suka bohong. Ketika ada anak yang sekarang suka mengambil hak orang lain, mungkin bisa jadi dulu orang tua pernah melakukan itu. Ya, pernah berbohong, pernah melakukan itu. Ya, mungkin pernah ya ada orang tua yang korupsi dan sebagainya. Maka putus mata rantai itu dengan taubat dan banyak beribadah pada Allah. Nyatakan ya Allah, aku melakukan ini, aku bertobat ya Allah, sekarang aku beribadah kepadamu, dan mudah-mudahan dan jadikanlah ibadahmu ini keberkahannya sampai pada anak cucuku. Kembali lagi yang kedua adalah HP. Ya, saya punya banyak video bagaimana efeknya HP pada anak-anak, merusak mental anak. Dan kalau saya banyak anak yang kita kayaknya nggak banyak bawa HP, tapi namanya emak-emak
ya, kadang iseng scrolling ya, pertama buka story orang-orang, kemudian lanjut ke IG, kemudian lanjut ke FB, lanjut ke mana lagi, ya Allah, dan akhirnya kita kemudian melihat konten-konten ini film penasaran bagus ditonton, sampai akhirnya kita dengar ada, kemudian sebentar tak selesaikan dulu, penasaran endingnya kayak apa, wah nonton YouTube, film-film di YouTube, nggak terasa tuh ternyata film itu 1 jam. Padahal tadi kita nonton jam 12 begitu nggak? Oh ya Allah ya jam 1 ya aku belum sholat ya. Udah jam 1 kita belum sholat. Nah begitu kita sholat setelah nonton-nonton kayak gitu, setelah scroll HP, ruh sholat itu nggak ada. Kita nggak bisa sholat dengan khusyuk kalau kita ini habis nonton drakor. Nggak bisa sholat dengan khusyuk ketika kita itu selesai mendengarkan musik-musik, ya musik DJ, musik apa, kemudian sholat nggak bisa dengan khusyuk. Maka ini didikan setan, sibukkan dengan perkara yang mubah, asikkan dengan HP-nya, asik dengan TikTok-nya, asik dengan komentar-komentarnya, biar lalai nanti kalau ini adalah waktu sholat. Sampai ayah bunda, kadang-kadang ibu habis subuh, kita itu sudah habis subuh, pikir pagi, kemudian mau baca Quran, lihat tapi berita hati kita digerakkan, nafsu kita bukan hati. Pegang HP dulu, barang siapa tahu ada WhatsApp yang perlu segera dijawab, kan gitu ya. Ya sudah, pegang HP dulu. Kayak pada niatnya setelah kita lepas mukena kita, habis sholat itu niatnya habis ini baca Quran lah. Pokoknya memberi makanan nutrisi rohani dulu sebelum nutrisi jasmani. Udah komit kayak gitu. Oh ya sedekah subuh dulu, masukkan ke kaleng. Tinggal baca Quran. Ternyata Quran ini deket HP. Oh HP ini ngawe-ngawe. HP di sebelah. HP ini ngawe-ngawe. Iya ya, aku dari tadi malam belum mengaktifkan HP. Dari saat aku udah nggak buka HP lagi. Banyak WhatsApp yang perlu dibalas, banyak chat masuk yang perlu dibalas. Yang penting aja. Nah, begitu kena ini, ya, begitu balas satu, balas lagi loh, jam 6 lebih. Kalau aku baca Quran, berarti bacaanku, karena jam 7 sudah harus berangkat kerja. Akhirnya kita sanggupi, nanti aja habis maghrib. Nah, disanggupi. Nah, habis maghrib, setan punya target lagi. Pokoknya target setan jangan sampai orang beribadah pada Allah. Ini ternyata habis maghrib ada tamu, nggak sempat lagi. Ya udahlah habis isya. Oh tamunya pulang jam 8 dan ini. Setelah itu kita balik pegang HP lagi. Akhirnya ya udahlah besok. Ya hanya janji-janji ke diri sendiri. Maka ulama salafus saleh itu dulu kalau dia lalai dalam beribadah mengadakan tebusan. Abu Thalhah misalkan, ya Abu Thalhah itu tuh lalai cuma gara-gara sholat nggak khusyuk loh, ayah bunda. Sholat di kebunnya, Abu Thalhah itu memiliki kebun yang sangat luas, kemudian sholat di kebunnya, dan saat sholat itu ada burung yang sangat cantik menclok. Terus perhatiannya ke burung itu sampai akhirnya sholatnya itu ngelamun berantakan lupa lah kayak gitu. Hanya mengadakan tebusan, ya Allah kok kayak gini banget ya. Ini benar-benar ya burung ini ya menjadi wasilah setan untuk menggangguku gitu kan. Apa yang dilakukan oleh Abu Thalhah? Mengadakan tebusan, dijual kebunnya, disedekah. Ini. Nah kita beda tipis begini. Ibnu Umar misalkan, Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar namanya, tapi panggilan beliaunya Ibnu Umar. Abdullah bin Umar itu pernah ketinggalan sholat isya itu 1 rakaat. Nah kemudian dia merasa ya Allah gara-gara setan seperti ini, aku ketinggalan sholat 1 rakaat. Maka mengadakan tebusan, beliau tidak tidur semalam suntuk, menebus dengan ibadah, biar tidak lalai lagi. Nah kita beda tipis, kita itu paling menjanjikan dengan diri sendiri. Ya udahlah, gagal baca Al-Qurannya habis subuh, nantilah habis maghrib gagal lagi, nantilah habis isya ternyata ada urusan lagi, udahlah besok lagi dan terus seperti
Sampai akhirnya kita lupa, sudah 3 hari, sudah 4 hari gak baca Al-Quran. Padahal sempatkan baca Al-Quran, jangan menunggu waktu sempat. Ya, karena ini datang pertahanan kita agar kita ya tidak diganggu oleh setan, agar kita tidak lalai dalam beribadah. Benteng kita adalah Al-Quran. Sempatkan baca Al-Quran, jangan menunggu waktu sempat. Pokoknya target setiap hari, entah itu 2 halaman, 2 lembar, atau 1/2 juz, atau syukur-syukur bisa 1 juz. Targetkan untuk membentengi diri kita agar kita tidak lalai dalam beribadah. Kalau kita sudah susah membaca Al-Qurannya, artinya ada rasa malas. Artinya kalau kita baca Al-Quran baru dapat 1/2 halaman aja sudah berubah intonasi, sudah berubah semangat itu, berarti ada yang nggak beres dengan hati kita. Bisa jadi hati kita kotor. Misalkan saya baca awal-awal ini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Misalkan gitu. Kok lanjut itu suaranya intonasinya udah berubah, sudah rasanya berat, padahal baru sedikit, berarti ada tanda-tanda ada masalah di hati kita. Kata sahabat Utsman bin Affan, orang yang hatinya sehat itu gak akan pernah kenyang dengan membaca Al-Quran. Ini kata Ibu Utsman bin Affan. Sekali lagi, orang yang hatinya sehat itu gak akan kenyang dengan membaca Al-Quran. Betah berlama-lama baca Al-Quran. Apalagi kalau Ramadan itu, Masya Allah nikmatnya habis subuh kita gak keluar dari masjid sampai subuh, kita baca Al-Quran, udah dapat sejus pagi-pagi, udah dapat sejus habis subuh. Nanti kita lanjut duha di rumah itu, ya Allah bahagianya. Ini. Jadi sekali lagi Bunda, Ayah, kalau memang kita ini berat, detektor penyakit hati itu adalah Al-Quran. Kalau kita berat rasanya, males, ingin selesai, ingin segera menyelesaikan bacaan Al-Quran, mungkin bisa jadi ada masalah dengan hati kita. Jadi bersihkan hati kita dengan Al-Quran agar kita tidak lalai dalam beribadah. Itu kurangi gadget kita lebih bijak menggunakan ini, karena nggak akan bisa disatukan ayah bunda antara musik dan Quran. Ya, nggak akan bisa disatukan. Kalau kita udah sibuk di sini dengan musik, sibuk di sini dengan drama, sibuk di sini, ini pasti nanti Al-Qurannya minggir. Maka ya, kalau di keluarga saya menyebutkan benda ini adalah setan gepeng. Iya, jadi anak-anak saya ya, kalau menyebut ini setan gepeng itu tadi sih di mana ya? Menyebut ini adalah setan gepeng. Ya, itu bahasa negara kita. Jadi wes udah jangan setan gepengan ini. Jadi benar-benar Masya Allah ini melalaikan. Ya. Kecuali kalau memang kita bijak hanya untuk menonton ceramah, kita berobat, kemudian apalagi ya YouTube pengajian. Kan di situ itu kan godaannya itu iklannya aja nggak karu-karuan ya. Kemudian akan muncul rasa ketertarikan dengan konten-konten yang lain. Niatnya iya nonton YouTube pengajian, tapi kemudian setan nggak rela di situ kalau kita cuma pengajian. Ya. Akan dibawa penasaran dengan konten-konten yang lain ini. Ya, jadi mudah-mudahan Allah titipkan HP, Allah titipkan medsos, Allah titipkan gadget di keluarga kita, dan itu nanti ada hisabnya. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan dengan bijak, artinya tidak melalaikan kita dari ibadah. Tapi mari kita gunakan HP kita ini untuk beribadah. Diinstal Al-Quran, diinstal ya ceramah-ceramah aja dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, kemalasan dan menunda-tunda.
sebagian keluarga Bani Asma tasbih. Nah, ini benar Bapak Ibu. Yuk, belum kompak sekali lagi tasbih. Ada yang sudah mengucap tapi karena benar. Bagus, sudah fokus banget ini kayak. Nah, tinggal 10 menit sudah bagus banget. Baik, yang ketiga adalah kemalasan dan menunda. Ini jadi udah setan nggak berasa nih, setan langsung aja. Biar orang ini menunda-nunda. Sehingga orang yang menunda-nunda ibadah, menunda-nunda sholat itu nanti tidak ada mendapatkan kenikmatan sholat. Sholat yang dikerjakan tepat waktu, maka ada amalan ya. Bagaimana kita sholat dengan mendapatkan pahala maksimal. Dan kita dengan sholat itu, selalu waktu itu ada syaratnya dikerjakan tepat waktu, tepat gerakan dan tepat bacaan. Ketika kita segera sholat tepat waktu akan beda banget rasanya dengan sholat di akhir waktu. Rasakan, kita bisa merasakan sendiri. Sholat di awal waktu itu Masya Allah ada keberkahannya tersendiri. Ya, ingin bisa menikmati sholat, bukan sekedar ritual, bukan sekedar fisik kita yang mengerjakan, tetapi ada ruh sholat di situ, yaitu apa? Khusyuk. Ini kita akan lebih khusyuk ketika apalagi sholatnya di masjid ya. Nah, sholat di awal waktu itu ada rasa khusyukan tersendiri, ada keberkahan tersendiri. Ya. Jadi khusyuk. Kemudian kalau sholat kita udah khusyuk, sholat kita tenang, sholat kita itu nikmat, ya kita akan diingatkan doa-doa. Ya setelah sholat itu nggak langsung lipat mukena kemudian lain kan. Banyak zikir yang harus kita lakukan dan itu kalau kita mendapatkan ruh sholat itu tadi bisa ditutup dengan banyak zikir. Begitu sholat, keberkahan sholat selanjutnya itu ya kita bisa, kalau biasanya itu sholat kita hanya membaca falak, ya bina, falak, anas, tripul lah ya, tripul, al-asr, al-kausar, kol-kole, al-ma'un, al-ritan. Itu surat-surat langganan kita. Langganan saya maksudnya nih, bukan yang di sini. Nah, kemudian suatu saat ketika kita sholat itu merasakan nikmat, Allah tambah keberkahannya, digerakkan hati kita. Jangan trikul terus, jangan al-asr terus, jangan al-kausar terus, ya ganti agak panjang sedikit insyirah, ganti al-qadar, ganti asyam, lama-lama ganti al-mutaffifin. Ini ya, jadi Masya Allah itu. Jadi kembali lagi ya, kemalasan dan tunda-tunda. Kalau kita tunda-tunda sholat di akhir waktu, pasti bacanya yang pendek-pendek aja. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu yang membuat rumus sholat itu ada 5. Yang pertama, ada orang sholat tapi diadzan. Ya, baikul musholin. Ada orang sholat tapi diadzan. Kenapa? Menunda-tunda waktunya, dikerjakan sampai akhir waktu, dikerjakan dengan terburu-buru sampai seperti tontonan anak. Rasulullah pernah dulu para sahabat, ulangi sholat nggak kayak gitu, harus tepat gerakan, harus tumakninah. Begitu diulangi, ternyata masih seperti itu lagi. Maka Rasulullah bersabda, sholat kama wa'iluni sholat. Itu. Jadi efek dari menunda-nunda seperti itu. Jadi ada orang yang sholat dikerjakan di akhir waktu, dikerjakan dengan terburu-buru, tanpa tumakninah, maka sholat yang seperti ini sholat tapi diadzan. Fawailul musholina alladzina an sholatihim sahun. Kemudian ada yang sholat, kemudian dipertimbangkan, ya, dapat pahala. Itu sholatnya orang yang dikerjakan tepat waktu, tapi tetap dengan terburu-buru. Ya. Allah hargai tepat waktunya, tetap mendapatkan pahala sekalipun sholatnya ini mungkin tidak khusyuk, sholatnya nggak khusyuk, tapi dikerjakan tepat waktu dengan cara yang cepat juga. Nah kemudian yang ketiga ini tepat waktu, tapi kemudian setengah khusyuk seperti itu. Nah sholat ini sudah mendapatkan pahala dan juga menghapus dosa. Sholat yang seperti ini. Sampai akhirnya sholat dikerjakan tepat waktu, dikerjakan dengan khusyuk sampai keluar air mata, maka
maka sholat ini dapat pahala, dihapus dosa, dan dijaga Allah. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dijaga sholat. Kalau sholat yang kelima, menurut Ibnu Al-Jauziyah, ya, kalau sholat yang kelima, kalau ada orang yang sampai hobinya sholat benar-benar, ya, maka orang ini hasil sholatnya itu akan diberi bonus besar sama Allah, bisa melihat wajah Allah seperti itu. Kalau hobinya sholat, dan jadi cuma nunggu waktu sholat aja, udah menjaga wudhu, nanti kapan duhurnya, nah dari duhur asar kapan ya ini. Tapi ini untuk para nabi dan sahabat. Mudah-mudahan kita juga bisa. Maka dari sini ya, satu motivasi dari kita agar kita tidak malas dan tidak menunda amal. Badiru bil a'mal fitnah. Ya. Kan kok gelap ya. Tapi taqil lail mudlim yustahu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya. Segeralah melakukan amal soleh, ya, sebelum datang fitnah atau musibah. Ya. Seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir, yang menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Sekali lagi dunia. Pagi ini beriman, ceramah, ya Bu, menyinggung agar orang itu nggak korupsi, agar orang itu ya jujur menjadi pejabat misalkan. Beriman orang ini, sore hari didatangi pejabat. Dah stop dakwah yang lain. Stop dakwah, jangan ngomong, jangan dakwah yang lain. Kalau kamu bisa nyetok dakwah yang nggak nyinggung kayak gitu, nanti tak saja pejabat, ya, nanti tak kasih jabatan, dan ini tak kasih uang, misalkan. Jadi pagi dalam keadaan beriman, ya, sore imannya hilang, bisa jadi seperti itu di zaman kita nanti seperti itu. Ada orang. Nah, maka ketika hati ingin melakukan melakukan kebaikan, bersegeralah sebelum setan membuat malas. Jadi ketika kita ingin baca Al-Quran, segeralah ambil Qurannya, jangan meskipun tadi ada HP, enggak, Al-Quran dulu. Sebelum membuat malas, karena dengan kamu, bentar, aku bawa HP sebentar aja, cuma akan membalas chat yang penting-penting. Nah, setan masuk di situ membuatnya malas, akhirnya Quran nggak jadi disentuh. Ini. Jadi bersegeralah sebelum membuat malas, dan ketika kita ingin maksiat tunda sampai kita tidak ingin melakukannya. Akhirnya udah nggak mau melakukan kemaksiatan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah lingkungan yang tidak mendukung. Pengajian keluarga Bani Asma, tahmid. Udah hafal banget tasbih. Benar. Dan lingkungan yang tidak mendukung, kita bersyukur banget kita itu ada di lingkungan yang mendukung seperti ini. Lingkungan masjid, banyak TPI, banyak pengajian. Kita nggak bisa bayangkan kalau kita ada di Bali misalnya. Lingkungan nggak mendukung, nggak ada orang sholat, nggak ada orang sedekah, nggak ada Jumat berkah, nggak ada apa lagi di Bali. Ya Allah, kita nggak bayangkan. Maka lingkungan yang seperti ini kita syukuri tersendiri, ada keberkahan tersendiri, ya, ada jamaah pengajian. Maka salah satu cara untuk menjemput keberkahan sisa-sisa usia itu, carilah lingkungan yang mendukung untuk beribadah. Istiqomahlah dengan teman-teman yang soleh. Carilah teman-teman pengajian.
Kalau kita punya banyak teman pengajian, teman majelis taklim, begitu nanti orang ini meninggal, maka teman-teman pengajian ini hadir lebih dari 40 orang ditambah teman-teman yang lain banyak pengajian, maka 40 orang ini akan memberikan syafaat untuk mayit. Nah, jadi cari lingkungan yang mendukung untuk beribadah. Ya, banyak sekali orang yang pensiun pulang kampung, dia bisa beribadah, pelitahan dengan masjid dalam rumah. Kemarin waktu saya ke rumah sakit Atin, itu ada bapak-bapak pensiunan sedang nungguin anaknya cuci darah, baru usia 88 masih gadis, ya sudah harus cuci darah seminggu 2 kali. Setiap hari Senin dan Kamis seperti itu, ya itu karena Jakarta ya lingkungan yang nggak mendukung, makannya itu ya berantakan, ya itu pola makan, pola tidur itu nggak terkontrol, akhirnya cuci darah. Nah kemudian saya nanya aslinya Purbalingga, bukan saya itu Jogja, istri saya Purworejo, lah kok hidup di Purbalingga? Saya itu pengen ya menjemput keberkahan sisa-sisa usia ini. Saya pengen ada di lingkungan yang adem, dekat masjid, kemudian saya bisa beribadah. Di Jakarta susah. Nah, beli tanah di Cipaku itu dekat masjid, dan masya Allah menghabiskan waktunya itu di masjid. Ya, saya tuh kaget kan, saya masuk ketemunya di musola admin itu, kemudian subhanallah pernah ikut baca Al-Quran di sini. Terus saya nanya, nungguin sama anak saya lagi cuci darah, kan 5 jam biasanya. Nanti selesai jam segini, dihabiskan waktunya untuk baca Al-Quran di musola admin itu. Ini, masya Allah. Jadi ini benar. Carilah lingkungan yang mendukung, carilah lingkungan yang kita bisa beribadah, jangan malah rusak ibadah kita. Ya, ini gersang. Lama-lama mungkin ya. Kalau kita ada di lingkungan yang tidak mendukung ibadah kita, mungkin awal-awal kita nggak betah. Ya Allah, kayak gini banget sih. Tapi lama-lama berada di tempat itu, lama-lama kita berdamai gitu loh. Nah sebelum berdamai, ya udahlah nggak apa-apa. Kita tergerus nggak terasa. Maka sekali lagi, jangan tinggalkan teman-teman yang soleh, teman-teman yang soleh, dan punya investasi itu, biar nanti ketika meninggal banyak orang yang menyelamatkan kita, dan orang-orang ini adalah orang-orang soleh. Dengan begitu kita akan mendapatkan syafaat dari mereka. Maka ada rumus almarhum ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Dan jadi kita bisa menilai dia itu agamanya bagus atau tidak, lihat circle-nya. Paham gak ya Bunda? Ya, kita ini dibilang paham agama, ahli ibadah atau enggak, lihat circle-nya. Kalau circle kita circle apa gitu, sosialita, circle senang, circle ini, lihat circle-nya. Ini. Jadi sekarang kita sudah sisa usia ini, pilih circle yang baik, pilih lingkungan yang baik, pilih teman yang baik, yaitu teman pengajian. Ini, karena di situ akan menjadi standar ukuran menilai orang itu, menilai diri kita. Kan nggak mungkin ya Bu, orang cadar namanya juga besar itu bergandeng tangan dengan orang yang bukensi gitu kan ya, kayaknya ya enggak lah ya. Almarhum karena dimiliki orang yang bukensi ya kayak nggak nyaman lah berteman sama orang yang juga besar, nggak ada chemistry kan gitu. Begitu juga orang-orang yang suka pengajian, begitu datang ke tempat-tempat maksiat, mungkin karaoke, mungkin tempat-tempat nggak ada chemistry ya nggak nyaman lah. Maka almarhum ala dini khalili. Ini seseorang itu mau melihat bagaimana agama seseorang, lihatlah temannya. Temannya ini baik apa enggak, temannya ini paham agama apa enggak, temannya ini ya kumpulan pengajian apa enggak, seperti itu. Karena mempengaruhi banget Bunda ya, suul khuluq yu'ti, akhlak yang jelek itu menjelang. Ya kita bergabung apa ya, kita bergabung dengan grup sosial yang sukanya itu belanja, akhirnya kita juga terinspirasi. Ya apa ya, orang terkenal dari orang tua misalnya. Yo besok kita pakai kostum
padahal kita nggak punya uang. Akhirnya ya wes lah nggak apa-apa aku ikut, tapi aku ditalangi dulu. Besok lagi event apa lagi, besok kita pakai kostum samaanmu, kita pakai gini. Kalau inspirasi kita terus nah ini. Ya. Maka sudah kita akan cari, insya Allah bismillah, kita akan cari circle yang baik, yaitu circle pengajian. Baik, ayah bunda, ya. Pengajian dari Asma tahmid. Mari kita baca dalam bersama. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Jika ada salah sekali lagi ada yang merasa perlu saya sampaikan. Monggo, pertanyaan ada jawab. Silakan. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan pada Ustazah Uswatun Hasanah, semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Karena masih ada waktu, monggo apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin sedikit tadi begini Bu, dalam surat Al-Isra itu kan ada tadi yang intinya menurut paham saya tasbih itu diucapkan ketika kita memuji atau melihat sesuatu yang aku atau yang baik. Tapi saya itu sering baca itu di HP terusnya. Kita itu mengucapkan tasbih ketika melihat sesuatu yang tidak baik gitu katanya di HP. Ada masyarakat yang bilang subhanallah. Nah, ini menurut saya kok nggak pas. Nah, ini menurut saya kira-kira tasbih itu ketika melihat sesuatu yang super, yang istimewa seperti subhanallah wa ta'ala batila itu kan memuji. Betul. Tapi katanya kalau ada sesuatu yang tidak baik atau bukan subhanallah. Nah ini menurut saya berhubung. Penempatan kalimat thayyibah subhanallah. Oke, saya sepakat dengan Bapak. Kalimat thayyibah itu ada tempatnya. Kalau berzikir oke, di mana aja kalimat itu kecuali di toilet. Kalau memang hanya untuk berzikir. Kemudian spesifikasinya, ketika kita melihat sesuatu yang memabukkan, ucapkan subhanallah. Ya tadi misalkan melihat ciptaan Allah, masya Allah subhanallah. Gimana tadi Pak saya ingat? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kemudian bagaimana ketika melihat sesuatu misalkan gambar yang mohon maaf ya gambar-gambar yang pornografi kok mengucapkan subhanallah. Nah ini gimana? Nah, begitu ayah. Tentu ini tidak pada tempatnya seperti itu. Ya ini tidak pada tempatnya. Bukankah sudah diajarkan oleh baginda Nabi ketika melihat sesuatu yang tidak mengenakan ucapkan astagfirullah. Harusnya ucapannya astagfirullah bukan subhanallah. Nah, kemudian kalau melihat sesuatu yang baik, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, bisa bilang Masya Allah. Nah, dan Alhamdulillah. Mengagumi orang bisa jadi Masya Allah luar biasa. Ketika sesuatu yang sangat indah, ya Subhanallah, misalnya begitu. Jadi jangan salah tempat dalam penempatan kalimat thayyibah. Mestinya kalau sesuatu yang kurang bagus itu harus istighfar. Ya Allah, saya berlindung dengan ini, saya bertaubat dengan ini, saya mohon ampun dengan hal ini. Kan seperti itu. Artinya kan kayak gitu ya. Jangan malah dipuji. Subhanallah kan dipuji gimana? Kok malah dipuji bagusnya gambar ini? Kan sama aja kayak gitu. Lihat konten porno gitu, subhanallah, sama aja bagusnya gambar ini. Kan sama aja kayak gitu. Nah ini tepat atau bosan? Bosan. Ini, oke. Kalimat thayyibah itu berpahala, bahkan tamlaul mizan, memenuhi timbangan amal.
Ya, ini tapi jangan salah tempat. Itu jangan salah tempat. Jadi melihat gambar, mohon maaf, busana yang terbuka, kemudian bilang subhanallah, ini nanti malah sunnah lebih batil. Dan satu adukan yang baik dan yang jelek. Karena yang ini bagusnya sama aja ucapannya arahnya ke situ. Bagusnya wanita ini tanpa busana kan gitu. Subhanallah gitu sih. Jadi kata kita sepakat ya Bapak Ibu, kita tempatkan kalimat thayyibah yang baik sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Dia banget. Oh ya, yang lain. Terkait dengan tema ketika hati kita sedang galau yang asalnya ibadah, kemudian kita terpikir dengan ibadahnya, kemudian ibadah kita belum mulai ke bawah, bagaimana kembali ke atas, apa ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada nggak yang ada respon kita untuk ibadah kembali kontrol? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo, ini perlu dijawab. Ketika kita lalai dengan dunia, sibuk dengan dunia, akhirnya redup, gitu kan? Redup giroh akhirat kita. Bagaimana cara membangkitkannya? Kan seperti itu dengan cepat. Bagaimana cara membangkitkannya dengan cepat? Nah, yang pertama ayah bunda tadi berarti memang hati kita ini sudah kotor. Ketika hati sudah malas beribadah, kan begitu Beta. Ketika hati ini malas beribadah, maka hati ini sedang tidak baik-baik saja. Kerasnya hati kita itu karena kita terlalu cinta pada dunia yang berlebihan. Kerasnya hati kita, hati yang keras itu akan bisa cair dengan zikir. Ya, hati yang keras itu akan bisa cair dengan zikir. Kebutuhan manusia akan zikir itu seperti kebutuhan ikan dengan air. Seperti itu. Nah, kalau dalam posisi sadar, ini berarti dari kita, gimana ya caranya aku bangkit? Aku udah terlalu jauh mengejar dunia sampai aku baru ingat ya Allah, mosok 1 tahun gak hatam, misalkan gitu. Ya Allah, mosok dalam 1 tahun ini aku gak mengerjakan puasa sunnah. Kemudian kita ingat, wah aku jadi bikin dunia kok ya. Dah, maka yang pertama kita lakukan adalah zikir. Dan zikir yang paling baik adalah bacaan Quran dan sholat. Perbanyaklah sholat, mintalah pertolongan pada Allah, fasta'inu bis-sabri was-sholat. Ini sholat termasuk zikir. Jadi zikir itu seperti air, hati kita seperti batu yang mengeras karena sebab-sebab tadi. Maka hancurkan, luluhkan dengan zikir agar kita bisa meleleh kembali. Kemudian kita bisa menemukan diri kita lagi dan kita akan bangkit menuju Allah. Selangkah kita mendekat kepada Allah, 1000 langkah Allah juga akan mendekatkan kita. Seperti itu. Ya, jadi Allah itu sangat senang. Justru yang sangat dicintai oleh Allah seperti ini. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini sadarnya kesalahannya kemudian mendekat ya, itu Allah sangat mencintai. Begitu. Yuk ibu-ibu sekarang yang bertanya, ini bapak-bapak udah dapat poin 2. Sekarang ibu-ibu yuk. Siapa yang mau nanya? Ada nggak Bu? Padahal biasanya banyak masalah bunda ya. Tapi di sini ada semua, nggak ada. Baik, benar ini sudah tidak ada yang bertanya. Tapi bisa dipahami, Bunda? Bisa. Kalau tidak ada, baik, saya cukupkan sekian. Saya tutup kesimpulannya. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di Masjid Asma ini jangan diwafatkan dulu ya Allah, sebelum kita itu banyak doa ibadah, sebelum doa kita diterima sama Allah, sebelum Masya Allah amal-amal kita diterima semuanya, sebelum kita banyak menyedekahkan harta kita, dan mudah-mudahan kita berdoa semua itu Allahumma ja'al khairan ayyamana yawmal liqa wa khairan a'malina khawatimana. Ya Allah, jadikan sebaik-baik hari itu adalah hari saat pertemuan denganmu dan sebaik-baik amal menjadi penutupnya.
Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum astaghfirullah al-azim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat innaka sami'un qarib. Allahumma la tad'a fi majlisina wala tad'a illa qadrika wala hajat Allahumma ij'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-ibadati wa ahli al-khairi rahimin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an ma'suman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga doa yang telah dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah acara pengajian pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.